Diasdado Abodita. Kepada semua pasukanku, pertemuan kami nyatakan selesai, sehingga kalian boleh rehat. Dan kepada Bujang Taruna Beke, silahkan tinggal di sini. Aku masih ingin berbincang denganmu. Demikian pertemuan setengah lingkaran dinyatakan selesai, sehingga masing-masing dapat menata tempat untuk pengesuhan sementara. Diana Sunaringsasi. Abodita, karena keadaanmu di sini sudah mapan, perkenankan aku bersama kakakku pamit untuk memberi laporan kepada kepala regu kami. Kalau nanti ada waktu kami akan datang ke sini lagi, barangkali tenaga kami diperlukan. Diasdado Abodita. Maafkan kami Diana, kami tidak dapat menyamu kalian berdua layaknya tamu kami. Baiklah Diana, mari aku antar sampai jalan ujung itu. Tetapi sebelum kalian berdua pergi, kalau boleh aku tahu siapa kalian berdua sebenarnya, agar semuanya lebih jelas tanpa ada sakwa sangka. Sambil berjalan bertiga, Abodita ingin mengetahui siapa sesungguhnya Diana Sunaringsasi dan kakaknya Yus Eko Dharmawangsa. Diana Sunaringsasi. Abodita, sebenarnya kami ini berenam yang sedang liburan mendaki Gunung Semeru, tetapi sesuatu menuntun kami sehingga kami berenam tersedot kemari. Kami berenam bukan hidup di zaman ini, kami ini sesungguhnya hidup di zaman 2012 sesudah Masehi. Diasdado Abodita. Ya ampun, kalau begitu ramalan Bini Sepuh Pucang Lamban benar-benar ada. Ayah pernah mengatakan kepadaku bahwa kami nanti akan ada beberapa manusia dari lain zaman datang kepada kita, yang menandakan zaman Sanggalanyi dan sekitarnya tidak lama lagi akan berakhir karena kekejaman dan dosa. Pantas saja para Bini Sepuh menyarankan membuat perahu besar. Jadi Diana datang dari zaman lain, melewati masa 11.500 tahun dari zamanku. Diana Sunaringsasi. Entahlah Abodita, kami belum tahu berapa ribu tahun yang kami lewati. Kami berenam hanya mengikuti kepala guru kami Jack saat kami berlibur dengan mendaki Gunung Semeru. Kalau memang ini cocok dengan cerita ayahmu, itu hanya kebetulan saja. Kami ini manusia biasa, tak ubahnya seperti kalian semua. Diasdado Abodita. Sampai ketemu lagi Diana Sunaringsasi, juga Yus Eko Dharmawangsa. Sampaikan salamku kepada temanmu semua. Kalau masih ada waktu, tengoklah kami di sini untuk menjadi penasihat kami dalam merebut wilayah kami lagi. Diana Sunaringsasi. Terima kasih Abodita. Salam akan aku sampaikan. Kemudian mereka berdua saling beradu pipi untuk berpisah. Diasdado Abodita. Terima kasih Yus Eko Dharmawangsa atas pertolongan kalian. Sampai ketemu lagi. Yus Eko memegang tangan Abodita, kemudian mengecup daya Abodita sebagai tanda berpisah. Rupanya saat mata bertemu, mata kedua insan ini tanpa sengaja ada rasa saling menyayangi. Yus Eko. Sama-sama Abodita, sampai ketemu lagi. Demikian ketiganya kemudian berpisah. Abodita kembali ke barak pengungsian, sementara Sunaringsasi dan Yus Eko kembali ke tempat semula untuk memberi laporan kepada kepala regu pendakian Jack Danu Subroto. Sementara melihat keakraban Yus Eko dengan Abodita yang baru dikenal membuat rasa cemburu yang melihatnya, terutama Bujang Taruna Beke yang juga menaruh hati akan kecantikan putri kepala suku Bujang Lamban. Hukuman bagi yang kalah perang. Setelah perang merebut 3 wilayah selesai dan meninggalkan sebagian pasukan di wilayah Taklukan, maka sebagi itu terlihat Raja Rangkoko beserta Patih Ranggayung yang sudah tua berbincang-bincang di taman untuk melepaskan ketegangan selama berperang. Raja Rangkoko. Paman Ranggayung, apa yang harus kita lakukan terhadap para tawanan perang kita? Patih Ranggayung.
Memang benar anakku Raja Rangkokok yang agung, sesembahan rakyat bumi Atlantik. Karena tawanan harus dihukum dan dikembalikan kepada wilayah asalnya agar dijadikan pelajaran bagi yang menentang kekuasaan Raja Rangkokok. Raja Rangkokok, dengan cara bagaimana, Paman? Patih Ranggayung, anakku masih ingat permainan dakon yang anakku pinjam dari pemiliknya tempo hari. Juga masih ingat aturan permainannya. Gunakan kesempatan itu untuk menghukum para tawanan perang kita. Raja yang kokoh, ya Paman, akan aku lakukan. Patih Ranggayung, ingat anakku, jangan sekali-kali anakku membuka dakon. Biar lawan bermain yang anakku ajak yang membuka dan memainkan yang pertama kali. Dengan membawa permainan dakon yang terbungkus rapi dalam tas bersulamkan benang emas, Raja Rangkokok diseterai Patih Ranggayung segera naik kuda mengunjungi tawanan perang yang telah menyerah karena kalah perang kepala suku Pucang Lamban. Sesampai di depan kamar tawanan dijaga ketat oleh prajurit, Raja Rangkokok memberi perintah agar pintu tahanan dibuka dan segera masuk sendirian menyapa tawanan, sementara Patih Ranggayung berada di luar tawanan. Raja Rangkokok, hai Pucang Lamban, bagaimana menurutmu kamar tahananmu? Apakah cukup memadai guna menunggu hukuman selanjutnya? Hukuman mati bagi yang kalah perang. Kepala suku Pucang Lamban, cukup Rangkokok. Bagiku kamar ini sudah cukup untuk mengantarkanku menghadapi hukuman mati demi membela wilayah yang aku pertahankan. Raja Rangkokok, sambil menunggu hukuman mungkin Pucang Lamban merasa jenuh, karena menunggu adalah pekerjaan sangat membosankan. Semenit rasa sehari, sehari rasa setahun. Apalagi hukuman mati tentu lebih tidak enak lagi. Mari main dakon untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan. Untuk menghormatimu, maka Pucang Lamban yang main duluan agar kita menang, agar bisa menang melawanku yang sudah terbiasa main dakon. Mendengar ajakan Raja Rangkokok, tentu saja Pucang Lamban tidak menjawab karena baru pertama kali mendengar kata dakon. Sementara Raja Rangkokok sambil mengeluarkan dakon dari dalam tas yang bersulamkan benang emas. Raja yang Rangkokok, silahkan dibuka Pucang Lamban. Mainkan sebagai orang pertama, aku sebagai orang kedua. Setelah diambil dari tas, kemudian dakon diberikan kepada Pucang Lamban agar mainkan sebagai orang pertama. Dakon diterima, kemudian dibuka dan diamati satu persatu. Dakon yang memiliki 2 lubang induk, 10 lubang kecil terdiri dari 5 lubang sebelah menyebelah dan diperkirakan memiliki 30 biji batu di setiap lubang induknya, atau total memiliki 60 biji dakon. Tetap saja Pucang Lamban tidak mengerti cara memainkan walaupun sudah diamati dengan saksama.